Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Triatsari dari kelas 2A dengan NPM 257820006. Nah, pada praktikum kali ini saya akan melakukan konfigurasi IPv6 pada router dan beberapa host. Nah, tujuannya itu agar seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi menggunakan alamat IPv6 serta menguji konektivitas jaringan menggunakan PIN dan juga web browser. Baik, langsung saja pada konfigurasi pertama, yaitu pada router 1. Oke. Nah, di sini untuk masuk konfigurasinya kita menggunakan perintah enable. Setelah itu IPv6 unicast routing. Oke, di sini perintah IPv6 unicast routing itu digunakan untuk mengaktifkan fungsi router IPv6 pada router. Tanpa perintah ini, router tidak dapat menentukan paket IPv6 antar jaringan. Selanjutnya, saya akan mengkonfigurasi gigabyte Ethernet 0/0, yaitu interface G0. Lalu di sini saya akan memasukkan IPv6 address-nya. Untuk grafiknya yaitu 64. Selanjutnya link lokal. Setelah itu shutdown untuk mengaktifkan. Lalu exit. Nah, oke. Masuk yang pertama yaitu masuk ke interface G0/0, lalu memberi alamat IPv6, setelah itu memberi link lokal address-nya, setelah itu mengaktifkan interface dengan perintah no shutdown. Nah, interface gigabyte 0/0 ini diberi alamat IPv6 global dan alamat link lokal. Nah, link lokal ini digunakan untuk komunikasi dalam satu link jaringan. Selanjutnya, konfigurasi gigabyte Ethernet 0/1. Lalu memasukkan IP address.
selanjutnya yaitu 64. Oke, lagi Oke, untuk interface Gigabyte Ethernet 0/1 ini dikonfigurasi dengan alamat jaringan kedua agar perangkat pada jaringan tersebut dapat berkomunikasi menggunakan IPv6. Lalu konfigurasi serial. Nah, di sini saya tadi melakukan atau mengisi serial pada router 1. Selanjutnya saya akan masukkan sini. Sudah. Nah, tadi saya mengkonfigurasi interface serial yang menghubungkan router dengan ISP menggunakan alamat IPv6 sesuai tabel di sini. Selanjutnya yaitu verifikasi, yaitu show IPv6 interface. Oke, di sini ada Gigabyte Ethernet 0/0. Di sini sudah up, lalu ada Gigabyte Ethernet 0/1, di sini up, lalu ada serial, di sini juga statusnya yaitu up. Nah, itu tadi adalah konfigurasi yang kita lakukan pada router 1 di sini. Selanjutnya saya akan menyimpan konfigurasi. Oke, setelah kita simpan,
kita akan konfigurasi IPv6 pada server. Nah, di sini accounting server, kita ke desktop, lalu IP configuration. Nah, di sini kita akan memasukkan IPv6-nya. Lalu untuk trafficnya di sini yaitu 64. Setelah itu untuk gateway-nya selanjutnya pada get server, sama seperti tadi mengisi IPv6. Oke, untuk traffic 64. Lalu di sini nah, tadi saya pada server accounting dan juga CAT dikonfigurasi menggunakan alamat IPv6 sesuai tabel yang ada di sini serta gateway menuju router. Selanjutnya saya akan konfigurasi IPv6 pada klien. Lalu untuk trafficnya sama seperti tadi yaitu 64. Default gateway-nya selanjutnya pada client design. Kita ke billing dulu, client billingnya. Ke 001 64. Lalu default gateway-nya FE80 1. Setelah itu ke desain. Trafficnya 64, default gateway-nya E81.
konfigurasi IP address yang terakhir yaitu engineering. Sini harus teliti untuk mengisi IP-nya karena salah sedikit saja bisa error. Oke, selanjutnya. Nah, tadi saya pada setiap komputer diberikan alamat IPv6, lalu untuk prefixnya tadi 64 dan gateway berupa alamat link lokal router agar dapat mengakses jaringan lain. Selanjutnya saya akan mengetes web server. Kita tunggu. Nah, sini masukkan 2001 lalu 38 114. Nah, di sini dia akan menampilkan counting server. Lalu saya akan mencoba. Oke, di sini angkanya kita ganti dengan 2. Nah, di sini yaitu tampil pada website cat. Nah, tadi pengujian pertama dilakukan dengan membuka halaman web server menggunakan alamat IPv6 untuk memastikan layanan dapat diakses seperti ini. Oke, selanjutnya pada step terakhir saya akan tes ping. Nah, di sini pengujian terakhir tadi saya menggunakan perintah ping ke ISP untuk memastikan seluruh jaringan IPv6 telah terhubung dengan baik. Dan untuk balasannya yaitu pada reply from, berarti di sini konfigurasinya sudah berhasil. Dan juga untuk kita cek result di sini apakah ada yang belum tercentang. Nah, di sini sudah semua. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.